Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi Abdullah dari TI3F akan mempresentasikan tentang PBF, yaitu pemrograman berbasis framework modul 9 tentang Global API. Jadi di sini tugasnya untuk tugas praktikum ialah ubahlah tugas pada modul 4 yang sudah kalian buat dengan memanfaat Global API seperti praktikum kita lakukan pada modul 8 ini. Nah, ini untuk data yang saya buat pada modul 4, tugas pada modul 4, yaitu tugasnya yaitu mahasiswa dan mahasiswa pos dengan list mahasiswa.json. Jadi langsung pada intinya saja, yaitu untuk caranya sama pada dengan yang di blog post yang pada praktikum, yaitu langkah pertama kita membuat configuration-nya terlebih dahulu pada folder service, yaitu domain path, yang dimana domain path ini merupakan arah yang kita tuju pada API kita yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan 3001, jadi harus sesuai ya apa yang kita gunakan pada command prompt kita pada domain path ini. Selanjutnya pada delete.js kita import dulu domain path-nya, dan di sini isi dari konstanta delete API dengan dua parameter yaitu path dan data, di mana path ini akan merujuk pada path-nya dan data merupakan ID yang akan kita hapus. Path ini itu seperti yang ini ya, post, comment, profil, dan di return promise, export default, delete API. Begitu juga dengan get. Kalau get itu langsung path saja tanpa perlu menggunakan data atau ID. Dan post, kalau post perlu dengan datanya juga. Untuk string file saja ya, maksudnya agar di convert to JSON. Setelah itu pada indeksnya, nah ini yang saya akan jelaskan lebih banyak. Untuk di sini saya daftar API.get-nya saya menggunakan dua, yaitu get news blog untuk blog post dan get new mahasiswa untuk mahasiswa. Yang sesuai pada pertanyaan 4 di modul praktikum ini, bagaimana caranya untuk menambahkan daftar API baru baik untuk metode get, post, delete pada global API. Sebenarnya saya pikir terdapat beberapa cara. Bisa dengan menambahkan configuration baru saja, yaitu misal export cons mahasiswa, domain mahasiswa, misal seperti itu, dengan mungkin path-nya berbeda, yaitu misal domain path-nya di sini 3001, untuk yang di mahasiswa 3002, juga bisa begitu. Juga bisa untuk path-nya tetap, akan tetapi dengan menambahkan daftar API.get-nya, yaitu get news mahasiswa untuk yang akan dipanggil pada kelas mahasiswa.post-nya. Jadi di sini dengan menambahkan ini get news mahasiswa, ini hanya tambahannya saja pada modul ini, yaitu sorting berdasarkan ID dengan ordernya descending, jadi ID terbesar akan ditampilkan terlebih dahulu. Lalu post new mahasiswa, data yang dikirim ini merupakan parameter yang akan dipanggil pada mahasiswa.post, di mana post new mahasiswa ini akan, nah parameternya akan diganti di state.insert mahasiswa, yang merupakan ID, name, nama, alamat HP, angkatan, status. Selanjutnya delete news mahasiswa, data yang dihapus ini berupa ID, delete news mahasiswa ini. Nah ini, yaitu data yang dihapus yaitu berupa ID. Selanjutnya pada konstanta.api ini dimasukkan seluruh metode yang sudah dibuat atau konstanta 6 konstanta ini, yang mana akan diekspor dan akan dipanggil pada mahasiswa post.js, yaitu import API from services. Jadi ketika kita memanggil ambil data dari server API, tidak perlu menuliskan kode yang panjang ini. Ini saya komen agar saya jadikan perbandingan. Cukup dengan menggunakan API.getNewsMahasiswa,
lalu resultnya thisSet.state, untuk ininya sama, thisSet.state list mahasiswa .result. Setelah itu handle hapus mahasiswa cuma dengan memanggil API-nya saja, delete mahasiswa data, yang mana data itu merupakan ID jika dilihat dari sini. Begitu juga dengan handle tombol simpan, tidak perlu menuliskan kode panjang ini, hanya thisState.insert mahasiswa, langsung responnya ambil data dari server API. Oke, langsung saya tunjukkan saja. Ketika dijalankan maka sama saja. Misal saya masukkan gini, namanya Alwi, alamat Malang, HP angkatan 2016, status aktif. Yang mana jika disimpan, maka secara otomatis akan muncul di awal dikarenakan sorting berdasarkan ID dan ordernya descending. Dan ketika dihapus, maka secara otomatis akan hilang. Oke, mungkin sekian itu saja dari apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.